Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! Yang terhormat Kepala Perpustakaan Proklamator Bung Karno, serta Dewan Juri yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sampai detik ini di tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk negara ini, kita senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Vera Febriani, perwakilan dari SMK Negeri 1 Tempe, Kabupaten Lumajang. Dan berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam rangka memperingati bulan Bung Karno yang bertemakan literasi Pancasila menuju Indonesia sejahtera. Seperti yang saudara-saudara ketahui, bahwa Pancasila merupakan aspek penting dan kuat yang selalu serta wajib kita jadikan pedoman selaku warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesejahteraan bangsa Indonesia bergantung kepada seluruh peranan penting yang mencakup ketuhanan, kerakyatan, permusyawaratan, keadilan, dan nasionalisme. Bangsa Indonesia tidak akan bisa berdiri sekokoh ini tanpa adanya rasa nasionalisme dari setiap warga negaranya. Dan nasionalisme inilah yang harus ditanamkan di dalam individu masing-masing. Seperti contoh, menyimpangkan urusan pribadi demi kepentingan bersama. Negara kita tercinta ini menolak akan perpecahan, menolak akan kerusuhan, karena setiap hambatan dan rintangan akan tersudahi karena adanya nasionalisme. Adapun peranan-peranan penting dari Pancasila bagi kesejahteraan Indonesia. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan bangsa yang kaya. Kaya akan suku bangsa, kaya akan budaya, bahkan kaya akan alamnya, pun juga dengan agamanya. Dari keberagaman dan perbedaan ini, jangan jadikan perpecahan antar umat beragama. Seperti contoh, si A merasa agamanya lah yang paling baik, sedangkan si B juga merasa agamanya lah yang paling sempurna. Buanglah rasa tersebut, gantikanlah dengan rasa saling menghargai dan menghormati. Karena Indonesia bersatu padu karena adanya perbedaan. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Saudara-saudara sekalian, kata adil dan beradab juga merupakan aspek penting bagi kesejahteraan Indonesia. Mengapa? Karena jika Indonesia tidak menjunjung tinggi rasa keadilan dan keberadaban, maka akan sulit menggapai sebuah kesejahteraan. Terapkan dan amalkanlah keadilan dan keberadaban ini di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh, saling menghormati orang tua, guru, dan teman. Juga saling tolong-menolong. Ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan itu sama saja mencakup lingkungannya. Lingkungan budaya, ekonomi, dan politik. Bapak Insinyur Soekarno juga meyakini bahwa persatuan di negara kita sangatlah penting. Oleh karenanya dibuktikan dengan dibentuknya PPKI dan puncaknya memproklamasikan kemerdekaan yang sebelumnya beratus-ratus tahun dijajah. Kita juga harus bisa membuktikan bahwa negara kita negara yang damai, negara kita negara yang kuat akan keberadaannya, dan negara kita bersatu padu karena perbedaannya. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijaksanaan atau rasionalisme berada dalam permusyawaratan. Dan permusyawaratan itu sendiri yang harus selalu ada di dalam setiap urusan. Perintah ini jelas dan terang. Pancasila dibuat bukan semata-mata untuk dibaca. Pancasila dibuat untuk diterapkan. Dengan musyawarah inilah negara menjadikan kekuatan, kesempatan bagi orang yang membuka kepentingan.
membesarkan tanggung jawab warga negara. Dan dengan musyawarah inilah negara tidak dipikul oleh satu orang saja, melainkan dipangku oleh seluruh golongan sehingga seperti membentuk satu batang tubuh. Yang artinya kesatuan dan persatuan sudah melekat dalam negeri ini. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akankah tanpa keadilan Indonesia akan sejahtera? Akankah tanpa keadilan Indonesia akan menggapai keadaan tentram dan aman? Jelas tidak, karena Indonesia membutuhkan implementasi nyata dari setiap warga negaranya dan seluruh komponen penting lainnya, termasuk juga keadilan. Saudara-saudara, inilah yang menjamin bangsa Indonesia akan sejahtera. Saya yakin tanpa adanya rasa nasionalisme yang tinggi dan tanpa pedoman Pancasila, mustahil bangsa ini akan sejahtera. Maka dari itu, saya mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk membangun negara yang damai, tentram, dan aman. Mewujudkan suatu kesejahteraan seperti ini bukan hanya bergantung pada satu pihak saja, melainkan seluruh warga negaranya. Walaupun kita semua berbeda, entah berbeda pendapat, berbeda agama, suku, bangsa, dan bahasa, namun kita memiliki tujuan yang sama, yakni tak lain dan tidak bukan, yakni untuk mensejahterakan bangsa Indonesia. Tunjukkan pada dunia bahwa negara kita negara yang kuat dengan karakteristik dan jiwa gotong royong yang tinggi. Jangan pernah hilangkan karakter-karakter ini. Tunjukkan pada dunia bahwa negara kita negara yang kuat. Marilah kita menuju Indonesia sejahtera. Setuju? Sekali lagi, seluruh rakyat Indonesia setuju? Terima kasih, terima kasih. Dengan kita menerapkan dasar-dasar Pancasila dengan benar dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab dan rasa nasionalisme yang tinggi, niscaya Indonesia tidak akan tergoyahkan dan kesejahteraan yang kekal. Merdeka! Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.